Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gun Pahla Gunara SIP, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, izinkan memaparkan implementasi sakit dan reformasi birokrasi. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP diawali dengan perencanaan kinerja. Penyusunan perencanaan kinerja dalam hal ini Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya berpedoman pada RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022. Visi dan misi RPJMD dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD yang menjadi rujukan setiap perangkat daerah dalam menyusun Rensta. Dari 5 misi RPJMD Kota Tasikmalaya, Rensta BKPSDM mengacu pada misi kelima, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan tujuan dan sasaran RPJMD pada misi kelima tersebut menjadi rujukan dalam menyusun tujuan dan sasaran kinerja Rensta BKPSDM. Adapun rumusan tujuan dan sasaran Rensta BKPSDM terdiri dari 2 tujuan dan 3 sasaran, yaitu sebagai berikut. Tujuan pertama, meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sasaran 1, meningkatnya kompetensi aparatur. Sasaran 2, meningkatnya kualitas penataan dan pembinaan aparatur. Tujuan kedua, terwujudnya akselerasi reformasi birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran 3, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, maka diperlukan struktur organisasi BKPSDM yang terdiri dari 3 bidang dan sekretariat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020. Penjabaran tujuan dan sasaran Rensta BKPSDM dituangkan dalam program dan kegiatan yang masing-masing memiliki indikator kinerja dan target yang harus dicapai. Keterkaitan dan keselarasan antara program atau kegiatan dengan sasaran serta tujuan Rensta sampai dengan tujuan dan sasaran RPJMD digambarkan melalui kerangka logis Rensta BKPSDM. Sedangkan langkah-langkah teknis pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan dalam proses bisnis BKPSDM yang menggambarkan bagaimana core bisnis BKPSDM, yaitu pengelolaan manajemen ASN berjalan dengan baik dan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkanlah indikator kinerja utama sebagai berikut. Sasaran strategis pertama, meningkatkan kompetensi aparatur. Indikator kinerja utamanya persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi, yaitu diperoleh dengan jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi total aparatur kali 100%. Sasaran strategis kedua, meningkatnya kualitas penataan dan pembinaan aparatur. Indikator kinerja utamanya ada 2. Pertama, persentase aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan diperoleh dengan jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan dibagi total aparatur kali 100%. Indikator kinerja utama kedua, tingkat disiplin aparatur perangkat daerah diperoleh dengan realisasi disiplin aparatur perangkat daerah terhadap total aparatur. Tujuan dan sasaran serta target kinerja jangka menengah tahun 2017 sampai tahun 2022 pada Rensta BKPSDM mengalami perubahan pada tahun 2020. Perubahan ini meliputi penghapusan tujuan kedua, yaitu meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, dan tujuan ketiga, meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah.
Kedua tujuan yang dihilangkan tersebut terakomodir dalam tujuan baku yang dimunculkan, yaitu terwujudnya akselerasi reformasi birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang dijabarkan dalam sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan dua indikator kinerja, yaitu hasil penilaian SAKIP perangkat daerah dan kedua capaian IKM perangkat daerah. Pada tahun 2020, target kinerja BKPSDM yang diperjanjikan beserta realisasinya adalah sebagai berikut. 1. Tujuan meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN, target kinerjanya 78, realisasi kinerjanya 54,59. Tujuan ini mempunyai sasaran. Pertama, meningkatnya kompetensi aparatur dengan indikator kinerja persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi. Target kinerja 8%, realisasi kinerja 7,81%. Sasaran kedua, meningkatnya kualitas penataan dan pembinaan aparatur. Indikatornya ada dua. Pertama, persentase aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan. Target kinerjanya 76%, realisasi kinerjanya 76,59%. Sasaran kedua, persentase disiplin aparatur perangkat daerah. Target kinerjanya 99%, realisasi kinerjanya 99,79%. Tujuan kedua, meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian. Indikatornya IKM perangkat daerah, target kinerjanya sangat baik atau dengan nilai 89. Realisasi kinerja sangat baik dengan nilai 89,10. Sasarannya meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian. Indikator kinerjanya IKM perangkat daerah, target kinerjanya sangat baik atau dengan nilai 89, realisasi kinerjanya sangat baik atau dengan nilai 89,10. Tujuan ketiga, meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah. Indikator kinerjanya ada 3. Pertama, hasil penilaian SAKIP perangkat daerah. Target kinerjanya BB atau nilai 75. Realisasi kinerjanya BB atau nilai 70,42. Kedua, maturitas SPIP perangkat daerah. Target kinerja di level 3, realisasi kinerjanya 2,5. Indikator kinerja yang ketiga, persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP. Target kinerjanya 100%, realisasi kinerjanya 100%. Untuk menjamin pencapaian target kinerja, sasaran, dan tujuan, maka disusunlah cascading kinerja yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran strategis IKU beserta target kinerja secara vertikal dan horizontal, sehingga tercipta keselarasan kinerja mulai dari tingkat pelaksanaan sampai dengan pimpinan perangkat daerah. Dengan adanya cascading kinerja, memastikan bahwa kinerja bawahan mendukung kinerja atasan langsungnya. Pada tahun 2021, BKPSDM mempunyai target kinerja yang diperjanjikan sebagai berikut. Pertama, sasaran strategis, meningkatnya kompetensi aparatur. Indikator kinerjanya persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi. Targetnya 10%. Kedua, sasaran strategis, meningkatnya kualitas penataan dan pembinaan aparatur. Indikator kinerjanya ada 2. Pertama, persentase aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan dengan target 78%. Indikator kinerja yang kedua, tingkat disiplin aparatur perangkat daerah dengan target kinerja 99%. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Indikator kinerjanya ada 2. Yang pertama, hasil penilaian SAKIP perangkat daerah dengan target 78. Yang kedua, capaian IKM perangkat daerah dengan target 90.
Dalam pengelolaan manajemen ASN, kami berupaya terus melakukan perbaikan melalui berbagai program strategis yang dapat memberikan dampak signifikan. Salah satu program yang menjadi perhatian kami adalah perbaikan dan updating database kepegawaian. Melalui aplikasi Simpek Data Mandiri, kami mendorong setiap pegawai berperan aktif dalam membangun profil kepegawaian. Aplikasi Simpek Data Mandiri ini dapat diakses oleh seluruh pegawai dan digunakan untuk memperbaharui sebagian item data kepegawaian. Program selanjutnya yang tidak kalah penting pada tahun 2021 ini, kami mulai memperbaiki berbagai aspek manajemen ASN sebagai langkah awal dan persiapan penerapan sistem merit. Dengan penerapan sistem merit ini diharapkan pengelolaan ASN di Kota Tasikmalaya menjadi lebih baik karena didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa adanya diskriminasi. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.